di ini dulu sebentar. Perkenalkan saya Kerry. Perkenalkan saya Kerry dari Institut Pembangunan Jawa Barat Universitas Pajajaran. Sesuai dengan permintaan dari sahabat saya, ketua saya di Jabar Bergerak, Bapak Ustadz Tatan, kami selalu share untuk berbagai kegiatan sosial ya, Kang Tatan. Yang diharapkan adalah bagaimana masa depan pendidikan Indonesia di masa new normal, atau kadangkala kata-kata new normal ini menjadi bias karena orang merasa bahwa saya bisa kembali normal seperti dulu gitu ya. Nah, namun saya sepakat bagaimana kalau kita menggunakan kata-kata adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan kita selanjutnya. Selanjutnya, ya, dalam menghadapi pandemi, kita harus membuka sebuah strategi, menyerang atau bertahan, gitu ya. Kenapa bisa menyerang? Kalau misalkan menyerang berarti kita ingin membuat goals tertentu. Ingin mengalahkan apa goals-nya? Goals-nya atau tujuannya ingin mengalahkan virus dengan antivirus ataupun juga dengan vaksin. Masalahnya sekarang, antivirus dan vaksin itu belum ditemukan secara definitif. Jadi kami pun secara bergabung dengan para periset lain, tidak hanya di Indonesia, dari tataran dunia global, kita berusaha untuk mencari antivirus definitif dan juga mencari vaksin tersebut. Jadi strategi yang bisa kita lakukan adalah strategi bertahan. Jadi ini adalah salah satu ilustrasi dalam main bola, mau nyerang atau bertahan. Nah, karena kondisi kita sekarang ini belum mempunyai senjata yang pas, maka kita strateginya adalah bertahan. Bertahan itu bagaimana? Mempertahankan diri dengan berbagai lapisan pertahanan. Coba kita lihat nih ya, kalau misalnya ada yang mau ngegolin dari pada saat kita main bola itu kan pasti bertahannya itu berlapis. Ada penjaga gawang, ada juga yang di depannya dah. Itu yang kita lakukan sekarang. Itu bagaimana bertahan dengan strategi berlapis tadi, bagaimana supaya kita mengendalikan pandemik agar tidak kebobolan. Masalahnya kalau kebobolan, maka tadi akan terjadi hilangnya satu generasi. Itu kita tidak inginkan. Berikutnya adalah, nah ini tahapan menuju adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini adalah salah satu dari strategi karena pada saat ini kita menghadapi dua permasalahan sekaligus. Yang pertama adalah pengendalian pandemik, yang kedua adalah reaktivasi ekonomi. Jadi yang disebut sebagai new normal ini adalah dalam rangka untuk reaktivasi ekonomi. Bapak Ibu yang terlibat dalam reaktivasi ekonomi, silahkan mengikuti new normal. Tetapi kalau yang tidak terlibat dalam reaktivasi ekonomi, silahkan di rumah saja. Gitu. Jadi adaptasi dari kebiasaan baru ini adalah untuk mereka yang memang harus bekerja, untuk mereka yang memang harus melakukan aktivitas demi ekonomi keluarganya dapat berkesinambungan. Jadi itu ya. Namun permasalahannya tentu saja pemerintah Indonesia ini kalau kita mau menuju ke new normal harus ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan testing yang masif. Jadi yang kita sebut sebagai high testing rate. Jadi testing kita masif. Kemudian biosurveillance kita harus kuat. Lalu bagaimana kita bisa nge-trace dari kontak kontak masyarakat yang bisa berhubungan dengan mereka yang terkena positif COVID-19. Nah, ini semua tidak boleh di-bypass. Sehingga seperti tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur dan juga Pak Jokowi, mereka memberikan aturan-aturan tatanan kepada wilayah-wilayah mana yang bisa menuju ke new normal. Dalam rangka tadi mempersiapkan new normal, mempersiapkan reaktivasi ekonomi, tetapi masyarakatnya selamat dari pandemik. Karena kalau enggak, maka pandemik ini kita tidak tahu akan berakhir, sehingga ekonomi kita tidak akan tahu kapan bisa benar-benar aktif. Ya, ini adalah pemetaan risiko dari risiko kesehatan dan dampak ekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini, pendidikan ada di mana? Pendidikan itu ada di high risk, tetapi impact terhadap ekonominya dapat dikatakan juga di sini kita lihat impact terhadap ekonomi juga dapat dikatakan rendah, gitu ya. Sehingga pendidikan ini dijadikan sebagai reaktivasi terakhir. Yang pertama reaktivasi apa? Yang pertama reaktivasi adalah yang low risk tetapi high impact, yaitu apa? Contoh misalkan telekomunikasi.
Karena apa? Telekomunikasi saat ini menjadi sarana kita untuk tetap berhubungan dalam kondisi social distancing tersebut. Berikutnya juga adalah, nah, kapan kita diaktifasi? Harus melihat dari strata dari wilayahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin sekolah yang di Depok beda dengan yang di Bandung, beda dengan yang di Sumedang, beda juga yang di Irian, gitu ya. Tergantung dari level wilayahnya. Level wilayahnya nih kita lihat nih. Kalau misalkan ternyata level wilayahnya ini level berat, oh pasti pendidikan diharapkan untuk tetap berada di rumah terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau misalkan dia sudah masuk ke level rendah, ke level hijau, nah ini sudah mulai nih pendidikan bisa kita lakukan. Jadi kapan pendidikan diaktifasi? Itu adalah pada saat daerahnya sendiri sudah menunjukkan bahwa secara epidemiologi bisa mengendalikan pandemiknya dengan baik. Gitu ya. Nah, ini adalah protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru untuk pendidikan. Sekali lagi, tadi kita sudah lihat di kuadrannya bahwa pendidikan itu adalah high risk but low impact untuk ekonomi loh ya, bukan untuk pengembangan SDM. Kita lihatnya adalah ekonomi. High risk but low impact. Nah, aktivitas yang dilihat tempatnya di mana? Di sekolah. Maka metode pembelajaran disesuaikan dengan jam operasionalnya. Sehingga kalau misalkan kita lihat tadi saya katakan bahwa aktivasi itu tergantung dari level tempat, level dari wilayahnya. Kita lihat wilayah kita ada di mana nih, katakanlah Bandung, levelnya Bandung itu adalah kuning, maka dia tetap ditutup untuk pendidikan, melaksanakan pembelajaran tetap secara online. Tapi nanti kalau misalnya Bandung sudah lari ke hijau, maka bisa melakukan pembukaan secara bertahap dengan melakukan pembatasan siswa hadir di sekolah. Biasanya adalah pembatas siswa hadir di sekolah itu adalah dengan 50% dari kapasitas kelas, karena tetap kita harus melakukan physical distancing. Misalnya bisa masuk dengan shift, misalnya hari ini sekolahnya adalah untuk kelas 1, besok untuk kelas 2 dan sebagainya gitu ya. Pokoknya 50% yang biasanya satu kelas 30 anak, mungkin besok satu kelas hanya 10 atau 15 anak. Sehingga ini bisa dilakukan kalau apa? Kalau si wilayahnya sudah masuk ke dalam level hijau. Tapi kalau wilayahnya ada di level kuning, malah kalau ada di level biru, itu tetap pembelajarannya adalah secara online, ya. Karena untuk meminimalisir resiko dari anak-anak kita terpapar COVID-19. Jadi selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat kapan itu bisa dibuka. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya sudah sampai di tadi ya wilayahnya sampai di zona hijau, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah persiapan SOP COVID-19 dan SK Satgas Penanggulangan COVID-19 di sekolah. Jadi sekolah harus punya satgas supaya fokus bisa menangani bagaimana penanganan dari SOP-SOP COVID-19 di sekolah. Lalu kedua adalah persiapan sarana dan prasarananya di sekolah, karena berbeda sarana prasarana sekarang dengan sarana prasarana yang dulu dengan sarana prasarana yang sekarang. Lalu bagaimana menerapkan sosialisasi protokol COVID-19 di sekolah. Jadi sebelumnya diaktifasi dulu, kan suka ada WA grup anak, WA grup ibu, dan orang tua. Itu disosialisasi dulu, seperti apa sosialisasi dari persiapan kalau anak-anak mau masuk. Ya. Lalu berikutnya, marilah kita ke perencanaan program belajar dan mengajar. Jadi sebelum ke perencanaan program belajar dan mengajar, persiapkan dulu tahapan-tahapan seperti ini. Nah, kita bahas ya masing-masing tahapannya. Ini adalah contoh dari bagaimana kita mempersiapkan sarana prasarana. Persiapan sarana prasarana di sekolah. Artinya apa? Tempat cuci tangan harus terjangkau, harus banyak karena anak-anak harus sering cuci tangan. Kedua, nah ini ya media-media informasi seperti ini juga bagaimana pola hidup sehat di sekolah. Kemudian, nah ini kalau memungkinkan nih ada semacam sebelum masuk ke sekolah ini ada awareness di sini bahwa jangan lupa pakai masker, misalkan gitu ya. Tidak bersalaman bukan berarti musuhan, kurang lebih begitu. Kata-kata yang memang dekat ke anak-anak, tetapi anak-anak akhirnya mau melakukan hal seperti itu. Karena kan kalau anak-anak udah lama nggak ketemu, misalnya pengen salaman, pengen pelukan dan sebagainya, itu adalah satu kebiasaan yang lama gitu ya. Kita nggak bisa katakanlah tiba-tiba nggak boleh gitu, nggak. Tetapi kita edukasi bahwa kita tetap sekolah, kita tetap bisa bertatap muka, tetapi dengan cara mengadaptasikan kebiasaan yang baru. Awareness bagaimana cara memakai masker yang benar. Kadang-kadang memakai masker anak-anak mah ya di bawah hidung gitu.